alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abdani dan Umida selaku pengasuh direktur Perkamar Ridwan Hidayah, yang terhormat pula kepada kepala sekolah saya, dewan guru saya, kak kelas saya, adik kelas serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Tidak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan berkah rezekinya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sinta Salsabila. Saya kelas 9 MTS Perkamar Ridwan Hidayah akan mempresentasikan materi imajinasi saya yang berjudul tentang alat reproduksi. Jadi alat reproduksi manusia itu dibagi dua. Yang pertama itu ada reproduksinya perempuan dan yang kedua itu laki-laki. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Nah, yang pertama itu tentang perempuan. Nah, reproduksinya perempuan itu yang pertama itu ada di ovarium. Ovarium ini itu bentuknya itu seperti telur dan jumlahnya itu ada 2. Nah, kemudian letaknya itu ada di samping kanan dan juga kiri rahim atau uterus, dan fungsinya itu adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Terus yang kedua itu ada fimbriae, di mana fimbriae itu adalah struktur berjumlah seperti jari-jari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Lanjut, yang ketiga di sini ada infundibulum. Ya, bentuknya itu seperti corong dan bentuknya itu dari tuba Fallopi. Lanjut, yang keempat itu ada tuba Fallopi atau oviduk atau saluran telur. Panjangnya itu sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Lanjut, yang kelima sini itu ada rahim atau uterus, di mana fungsinya itu di mana itu bentuknya itu seperti bapir. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat berkembangnya janin selama hamil. Terus yang keenam ada endometrium, di mana endometrium itu adalah lapisan yang membatasi rongga hingga rahim dan juga meluruh saat haid. Lanjut, yang ketujuh itu ada serviks, di mana serviks itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan juga membuka ke arah vagina. Lanjut, yang ke-8 itu ada vagina, di mana ini tuh adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Nah, dan juga saluran mengalirnya darah dan juga keluarnya bayi. Lanjut, yang kedua ini ada tentang cowok. Nah, yang pertama itu ada skrotum, di mana skrotum ini itu adalah bentuknya itu seperti kantongnya, di dalamnya itu ada testis. Nah, fungsinya itu adalah menjaga suhu testis. Lanjut, yang kedua itu ada testis. Nah, testis sendiri ini tuh bentuknya tuh bulat, tersimpan dalam skrotum, dan tujuannya itu adalah memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Lanjut, yang ketiga itu ada epididymis, di mana itu adalah saluran keluar dari testis dan bentuknya itu seperti koma. Nah, ukurannya itu sekitar 4 cm dan fungsinya itu adalah menyimpan sperma sementara. Lanjut, yang keempat itu ada vas deferens, di mana saluran panjang yang mengarah ke atas dan lanjutan dari epididymis, dan fungsinya itu adalah untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Lanjut, yang kelima itu ada kelenjar. Nah, kelenjar ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada kelenjar vesicola seminalis, yang kedua itu ada kelenjar prostat, dan prostat, yang ketiga itu ada kelenjar Cowper. Yang pertama itu ada kelenjar vesicola seminalis. Itu adalah bentuknya itu seperti kantong kecil yang ukurannya itu 5 cm. Dan letaknya itu ada di belakang kantong ini, dan fungsinya itu adalah menghasilkan zat untuk perkembangan sperma. Lanjut, yang keenam itu ada kelenjar prostat, di mana bentuknya itu seperti donat. Letaknya itu di bawah kantong kemih dan fungsinya itu adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, lanjut, yang ketujuh ada kelenjar Cowper, di mana itu fungsinya menghasilkan lendir dan juga cairan yang basah. Dan bentuknya itu seperti kacang dan letaknya itu ada di bawah kelenjar prostat. Lanjut, yang ke-8 itu ada uretra, di mana uretra itu terdapat dalam penis dan penis. Dan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya itu adalah saluran keluar sperma dan juga urin. Lanjut, yang terakhir ada penis, di mana penis itu adalah bagian luar organ yang reproduksi cowok. Fungsinya itu sebagai saluran kencing urin dan juga saluran sperma. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.